Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Cahaya Mahindra dengan NIM 194231133. Di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu penentuan harga dalam Islam, ataupun bahasa lainnya yaitu menentukan harga menurut perspektif Islam atau ekonomi Islam itu sendiri. Tentunya menurut Islam juga mengajarkan dalam hadis dan Quran untuk menentukan harga-harga, bagaimana harga yang adil ataupun harga yang tidak adil. Seperti itu. Langsung aja kita yang pertama, harga. Harga merupakan termasuk bisa dikategorikan itu salah satu variabel dari pemasaran ataupun penjualan. Tentunya jika ada melakukan transaksi jual beli, tentunya kan harus menentukan harga, bagaimana harga yang baik ataupun harga yang pas ataupun yang adil, seperti itu. Dalam Islam sendiri, Islam memberikan kebebasan dalam menentukan sebuah harga. Tapi arti kebebasan di sini yaitu segala bentuk penentuan harga, konsep harga yang dibentuk tentunya tidak keluar dari prinsip-prinsip Islam dan harus berdasarkan dalam ajaran Islam seperti Al-Quran dan hadis, karena harga di sini tentunya berpedoman apa yang diperbolehkan dan apa yang ditentukan berdasarkan Al-Quran dan hadis, seperti itu. Selama harga tersebut yang ditentukan itu ataupun yang ditentukan ataupun yang terjadi antara transaksi jual beli antara pembeli dan penjual dengan konsep atau dengan motif suka sama suka antara penjual dan pembeli, tentunya hal itu termasuk sebuah keadilan dalam harga, seperti itu. Dimana kan harga yang adil itu tentunya penjual dan pembeli sama-sama beridoi ataupun sama-sama rela, seperti itu. Harga sendiri merupakan faktor utama dalam mengalokasikan sumber daya pelaku ekonomi, seperti itu. Tanpa adanya harga, transaksi ataupun kegiatan ekonomi tidak akan bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Harga naik pun tidak akan bisa berjalan dengan baik, harga turun pun tentunya seperti itu. Maka harus berada di titik keadilan ataupun sama-sama adil agar sama-sama diuntungkan antara pembeli dan penjual. Motif dalam Islam seperti itu. Kemudian selanjutnya, terjadinya harga didasari tentunya didasarkan pada nilai kepuasan dari produsen ataupun konsumen. Harga ini ditetapkan berdasarkan kepuasan pada konsumen ataupun produsen, seperti yang saya jelaskan tadi. Tentunya harus sama-sama suka, harus sama-sama ridho agar keduanya saling puas, tidak ada yang dirugikan, seperti itu. Konsumen Islam tidak dianjurkan untuk melakukan suatu kepuasan yang setinggi-tingginya. Tentunya semua orang tahu bahwa dalam ajaran Islam ataupun dalam ekonomi Islam, hadis dan Quran dan sebagainya, Islam tidak mengajarkan untuk berlebih-lebihan ataupun tabdzir, karena itu termasuk boros. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Maka tentunya untuk hal konsumen, tentunya kita harus merujuk pada Quran. Apabila sesuatu yang kita konsumsi itu berguna, maka secukupnya saja. Jika tidak berguna ataupun sifatnya gaya hidup, maka secukupnya saja, seperti itu. Mendahulukan kepentingan pokok terlebih dahulu daripada kepentingan yang lainnya, seperti itu. Maka secara sederhana kita telah diajarkan bahwa fungsi permintaan seseorang itu tergantung pada harga. Tentunya pasti bergantung pada harga, pendapatan, selera, dan harga-harga barang yang lainnya. Seperti itu, karena permintaan naik dan penawaran naik, maka itu akan mempengaruhi terhadap harga. Dalam artian seperti ini, seorang konsumen muslim yang sadar akan hakikat agamanya, maka ia cenderung lebih untuk menghemat atau merendahkan konsumsinya atas suatu barang dan jasa. Tentunya dia akan
seperti yang saya jelaskan tadi, tentunya dia akan memprioritaskan kebutuhan pokok daripada kebutuhan yang lain, seperti itu. Jika kebutuhan pokok sudah terpenuhi, maka bisa saja mengalokasikan kepada yang lain, tetapi tidak berlebihan seperti itu. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik bagi kehidupan kita. Kemudian teori ekonomi Islam mengenai harga pertama-tama dapat dilihat dari sebuah hadis yang menceritakan bahwa ada sahabat Nabi yang mengusulkan buat Nabi untuk menetapkan harga di pasar seperti itu. Ya tentunya seseorang ataupun penjual harus menetapkan harga. Tidak ada harga, maka tidak akan terjadinya transaksi jual dan beli seperti itu. Kemudian selanjutnya, urgensi pasar dalam menetapkan harga. Makna pasar itu adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa, baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga. Tentunya makna pasar semua kalangan sudah mengetahui seperti itu, adanya pertemuan antara pihak penjual dan pembeli, produsen dan konsumen. Kemudian syarat utama pasar ya tentunya harus memiliki atau harus terjadinya transaksi pertemuan antara penjual dan pembeli, baik dalam suatu tempat maupun di tempat yang berbeda. Dalam sistem kapitalis, pasar mempunyai peran yang utama dalam menggerakkan roda kehidupan ekonomi. Fluktuasi harga yang ada di dalamnya menunjukkan dinamika kehidupan ekonomi yang pada akhirnya dapat dijadikan sandaran untuk mengambil keputusan. Tentunya pasar memiliki peran yang sangat baik di situ, karena jika penjual terus memproduksi tetapi tidak ada pembeli, maka di situ akan dirugikan kepada pembeli. Di situ akan dirugikan kepada penjual karena barang yang diproduksi tidak ada yang membeli. Kemudian jika pembeli ingin membeli sesuatu tetapi tidak ada penjual ataupun tidak ada produsen yang memproduksi barang tersebut, maka pembeli pun akan merugikan karena seakan-akan dia butuh sesuatu tetapi tidak ada barang yang ingin digunakan seperti itu. Kemudian dalam konsep ekonomi klasik kapitalis, pasar akan dapat merealisasikan tujuan yang ada. Jika kondisi pasar dalam keadaan perfect competition atau biasanya disebut dengan persaingan sempurna seperti itu. Persaingan sempurna akan dapat diraih atau bisa dicapai apabila dalam mekanisme pasar tersebut terdapat penjual dan pembeli dalam jumlah yang sangat besar dan melakukan transaksi terhadap komoditas yang beragam, serta sempurnanya informasi dalam mekanisme pasar tersebut seperti itu. Kemudian selanjutnya, harga dan persaingan sempurna pada Islam. Konsep Islam sendiri yaitu memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Kemudian pasar tidak mengharapkan ada intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga atau privat sektor dengan kegiatan monopolistik ataupun lainnya. Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang dikonsumsi dan diproduksi. Tapi dalam penjelasan yang tertera ini, kita tidak bisa mengandalkan satu pendapat seperti itu. Nanti akan dikuatkan dengan pendapat slide berikutnya. Tentunya harga pasar itu bergantung pada intervensi pemerintah seperti itu dalam konsep ini. Dengan demikian, pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar dalam kondisi normal. Ibnu Taimiyah mengatakan, jika masyarakat melakukan transaksi jual beli dalam kondisi normal tanpa ada bentuk distorsi atau penganiayaan apapun dan terjadi perubahan harga karena sedikitnya penawar ataupun banyak permintaan, maka ini merupakan kehendak Allah. Jadi konsep ini yaitu pasar itu perubahan harga itu ditentukan berdasarkan supply dan demand seperti itu. Berdasarkan tingginya atau rendahnya supply dan demand seperti itu. Kemudian selanjutnya nanti akan dijelaskan lebih dalam di slide selanjutnya. Kemudian pandangan Islam terhadap penetapan harga. Seperti yang banyak diketahui, Islam memandang bahwa pasar, negara dan individu berada dalam keseimbangan atau
istilahnya adil atau iktisad. Tidak boleh ada subordinat sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditentukan pasar yang berjalan secara adil. Jadi Islam benar-benar menginginkan pasar yang terjadi semestinya itu berjalan dengan adil, penetapan harganya adil agar sama-sama seimbang. Kemudian siapapun penguasa tidak berhak menetapkan harga kecuali Allah Subhanahu wa taala. Harga adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu harga yang terjadi karena keseimbangan antara jumlah permintaan dan jumlah penawaran. Harga tidak akan berjalan menurut sunatullah apabila adanya hukum permintaan dan penawaran, kemudian persediaan atau penyediaan barang-barang yang benar, kemudian yang terakhir tidak adanya hambatan-hambatan yang memungkinkan terjadinya ekonomi biaya tinggi, seperti itu. Sedangkan jumlah penawaran akan terjadi bila ada beberapa barang-barang yang hendak dijual. Barang-barang misalnya keperluan sehari-hari seperti beras dan lain sebagainya adalah barang-barang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jikalau Allah memurahkan rezeki seperti panen melimpah, maka harga barang tersebut akan dimurahkan. Sebaliknya jika manusia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ujian panen itu seperti gagal panen, maka harga barang akan dinaikkan. Nah, jadi konsep ini di sini bisa dikatakan Allah itu menentukan harga. Tidak ada yang bisa menentukan harga kecuali Allah. Allah lah yang memberikan rezeki, kemudian yang memurahkan rezeki. Jika rezekinya sempit, harganya dinaikkan. Jika memurahkan rezeki, harganya diturunkan. Seperti itu konsepnya. Kemudian selanjutnya itu pendapat para ulama tentang penetapan harga. Realisasi terhadap berbagai aturan transaksi yang telah dijelaskan diharapkan akan terbentuk sebuah pasar yang ideal. Yang bagaimana, yaitu sebuah pasar yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelakunya. Namun yang menjadi pertanyaannya, sejauh mana kewajiban bagi para pelaku pasar dalam menentukan aturannya tersebut? Seperti itulah yang diperlukan adanya pemerintah dalam menstabilkan kondisi pasar seperti itu. Jika kondisi-kondisi tertentu, pemerintah bisa menstabilkan pasar maupun melakukan intervensi harga. Pada dasarnya harga itu dibentuk salah satunya jika kita berdasarkan prinsip Islam, maka harga itu Allah yang menentukan. Kemudian dalam perspektif orang biasa, pemerintah pun bisa melakukan intervensi harga seperti itu. Kemudian ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa takuna tijaratan antaradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Seperti itu. Jadi janganlah kita saling memakan harta-harta sesama muslim dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan ataupun perdagangan yang dilakukan dengan secara suka sama suka di antara kamu sekalian. Quran An-Nisa ayat 29 seperti itu. Lanjut aja selanjutnya. Pelarangan ulama atas intervensi harga berdasarkan atas pemahaman mereka terhadap teks hadis, bukan terhadap konteks hadis. Namun di sini larangan tersebut tidak bersifat mutlak dan wajib. Apabila Nabi menginginkan adanya larangan tersebut secara mutlak, mungkin kata-kata yang digunakan Nabi memakai kalimat sigot, jangan atau tidak diperbolehkan dan sebagainya. Penolakan Rasulullah atas intervensi dikarenakan tidak ada kebutuhan untuk melakukan hal sesuatu, kemungkinan akan timbul sebuah kezaliman bagi para pedagang. Ibnu Taimiyah menjelaskan, penduduk Madinah pada saat tersebut belum membutuhkan adanya intervensi. Sepintasnya pendapat ini bertentangan dengan sikap Rasulullah yang menolak intervensi seperti itu. Jadi kaitannya yang tadi sebelumnya ada berkaitan tentang bahwa sebelumnya itu Rasulullah menolak intervensi
harga. Setelah berkembangnya zaman, kemudian akhirnya Islam juga mengajarkan untuk intervensi harga pemerintah seperti itu. Kemudian ada harga equilibrium. Dalam literasi Islam, masalah harga diuraikan dalam beberapa terminologi, antara lain Sir Al-Mith dan Tamam Al-Mith Qimah Al-Adl. Istilah Qimah Al-Adl, harga yang adil, pernah digunakan oleh Rasulullah SAW dan juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengkodifikasikan. Maksud dari mengkodifikasikan itu adalah melakukan para hakim itu berkumpul di satu tempat untuk menetapkan suatu hukum seperti itu. Hukum Islam tentang transaksi bisnis dalam objek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan dan memaksa penimbunan barang untuk menjual barang timbunannya, membuang jaminan atas harta milik dan sebagainya. Dalam penetapan harga, tidak diperbolehkan adanya kerugian bagi pembeli maupun penjual, di mana tingginya harga yang ditetapkan akan merugikan pembeli ataupun konsumen. Selain itu, kezaliman dapat juga terjadi apabila intervensi harga yang dilakukan oleh pemerintah tidak menggunakan kalkulasi matematis secara ekonomis, sedangkan bagi para pelaku pasar hanya berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, jika terhadap kezaliman antara penjual dan pembeli, pemerintah bisa melakukan intervensi harga agar terbentuknya harga yang adil seperti Qimah Al-Adl. Kemudian peranan lembaga hisbah dalam pengawasan mekanisme pasar untuk menjaga keberlangsungan pasar secara normal dan tetap dapat mewujudkan kemaslahatan hidup masyarakat. Diperlukan suatu lembaga yang mengawasi suatu kegiatan secara optimal. Lembaga tersebut berkewajiban mengamati mekanisme pasar dan menjaga dari praktek penimbunan, penipuan, dan praktek ribawi maupun tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya distorsi pasar. Lembaga-lembaga hisbah seperti ini untuk mengawasi mekanisme pasar agar tidak terjadi kezaliman antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, para muhtasib atau orang-orang yang duduk di lembaga pada masa Rasulullah sering melakukan inspeksi ke pasar-pasar. Tujuannya apa? Tujuan utamanya adalah untuk mengontrol situasi harga yang sedang berkembang. Apakah normal atau tidak? Apakah terjadi kelangkaan barang atau faktor yang lain yang tidak wajar? Dari realitas itu terlihat bahwa lembaga hisbah sejak masa Nabi cukup efektif dalam membangun dinamika harga yang di satu sisi memperhatikan kepentingan masyarakat dan di sisi lain menumbuhkan semangat perniagaan para pelaku ekonomi di pasar-pasar tersebut. Setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian peranan lembaga hisbah ini diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Bahkan ketika Khalifah Umar bin Khattab, lembaga hisbah ini lebih agresif lagi. Kemudian terakhir itu, Islam memandang bahwa pasar dan negara individu berada dalam keseimbangan. Pemerintah tidak boleh melakukan intervensi harga karena harga terjadi sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Namun dengan demikian, pemerintah boleh melakukan intervensi harga bila para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen. Adapun larangan pemerintah melakukan intervensi harga dikarenakan adanya hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa harga barang terserah kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menaikkan dan menurunkan harga sesuai dengan kehendaknya. Jadi yang seperti yang saya jelaskan tadi, Allah lah yang menentukan harga, itulah adalah merujuk disinilah yang tidak intervensi harga tidak boleh karena merujuk pada hadis seperti hadis tersebut. Pada dasarnya pemerintah boleh melakukan intervensi harga seperti itu. Hukum permintaan dan penawaran sangat berpengaruh terhadap penentuan harga seperti itu. Materi dari PPT ini yaitu yang bersumber dari Jurnal Penetapan Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam yang disusun oleh Samsul Hadi Effendi. Beliau adalah dosen dari Universitas Islam Sumatera Utara. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.